Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang pengantar statistika. Jadi, apa sih itu statistika? Nah, what is statistics? Statistik itu adalah mulai dari collection, mengumpulkan, kemudian presentation, mempresentasikan atau menampilkan, selanjutnya menganalisis, ya, dan interpretation atau menginterpretasi, ya. Nah, di sini apa sih yang kita koleksi, kemudian kita presentasikan, kemudian kita analisis sampai nanti diinterpretasi. Apa sih yang kita analisis gitu ya. Nah, yang kita analisis di sini adalah data. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang data, mulai dari mengumpulkan, kemudian menampilkan, kemudian dianalisis, dan nanti ketika selesai analisis pasti muncul yang namanya interpretasi atau hasil dari analisis tersebut. Nah, selanjutnya, what is the difference from statistika and statistik? Jadi, apa sih bedanya statistika dan statistik? Ya, kalau dari tulisannya memang berbeda di huruf belakang ya. Jadi, kalau misalkan statistika itu di sini ada huruf A-nya, kalau statistik tidak ada gitu. Tapi bukan seperti itu ya maknanya. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala hal tentang data. Namun ketika kita bicara statistik ya, nah statistik ini adalah alat yang kita gunakan untuk menghitung statistika gitu ya, menghitung data gitu. Jadi misalkan nih saya punya data ini data tinggi badan. Nah, data tinggi badan ini saya mau menghitung rata-ratanya. Nah, rata-rata itu yang kita sebut sebagai statistik gitu ya. Jadi kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu alat yang ada di dalam statistika gitu ya. Atau sesuatu yang kita hitung yang ada di dalam statistika. Nah, selanjutnya statistika ini dibagi menjadi dua ya macamnya ya. Yang pertama, statistika deskriptif. Kalau statistika deskriptif, ini metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, di sini maksudnya adalah, jadi kalau misalkan statistika deskriptif dari kata-katanya deskriptif, deskriptif itu hanya mendeskripsikan ya, deskripsi. Kalau kita bicara deskripsi berarti kita bisa menyimpulkan ya lebih tepatnya ya, menyimpulkan data itu seperti apa. Jadi kalau misalkan saya lihat data tinggi badan, oke, kesimpulannya rata-ratanya sekian, kemudian modusnya sekian, karena dari data yang kita lihat kita sudah bisa langsung menyimpulkan. Itu adalah statistika deskriptif. Sedangkan statistika inferensia di sini mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Jadi kalau statistika inferensia di sini lebih mengarah ke analisis data. Jadi kalau misalkan saya punya data nih, data tinggi badan. Nah, tidak hanya mencari rata-rata, modus, median, tidak hanya seperti itu. Namun di situ nanti memerlukan penelitian lebih lanjut. Contohnya begini. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi tinggi badan seseorang? Misalkan faktor yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua mungkin faktor makanan yang dikonsumsi setiap hari. Nah, berarti di situ ada dua faktor. Nah, kemudian dari dua faktor itu dianalisis faktor mana yang paling signifikan untuk meningkatkan tinggi badan seseorang. Nah, oleh karena itu perlu ada namanya analisis, dan sebelum analisis perlu ada yang namanya kita sebut sebagai hipotesis ya. Nah, yang kemarin sudah pernah disinggung juga di mata kuliah pertemuan pertama, yaitu terkait hipotesis. Nanti juga akan saya jelaskan. Jadi kalau statistika inferensia itu harus memerlukan, ya harus ada yang namanya hipotesis. Nah, kalau statistika deskriptif itu tidak perlu yang namanya hipotesis. Nah, itu bedanya statistika inferensia dan statistika deskriptif. Karena kalau deskriptif cukup dengan menghitung rata-rata dari data, dihitung sudah selesai ketemu. Namun ketika inferensia tidak cukup dengan hal seperti itu saja, karena memerlukan analisis lebih lanjut, dan analisis dalam statistika itu banyak sekali ya. Oke. Nah, di sini ada suatu problem. Catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir di suatu perguruan tinggi menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi tersebut berhasil menyelesaikan studinya. Jadi di sini kalau dilihat dari angkanya, di sini ada bahwa 72% di antara mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi tersebut berhasil menyelesaikan studinya. Nah, kalau misalkan saya punya data mahasiswa baru nih, ada 100 data, berarti 72% ada berapa mahasiswa? Berarti 72 mahasiswa. Artinya apa? Dari situ kita sudah tahu bahwa problem ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ada 72 mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya, kan begitu. Berarti di situ statistika apa nih? Statistika deskriptif atau inferensia.
Karena sudah langsung tahu di situ hasil kesimpulannya, maka kita sebut sebagai statistika deskriptif. Oke, bisa difahami ya. Selanjutnya ini penjabaran lebih detail lagi terkait statistika deskriptif, yaitu metode statistika yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data, sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, di sini statistika deskriptif itu hanya terbatas pada deskripsi suatu data, jadi tidak perlu memerlukan yang namanya analisis. Cirinya itu hanya menyajikan atau menyampaikan informasi dari suatu data dan tidak menarik kesimpulan. Lebih tepatnya sebenarnya juga ada kesimpulannya. Kalau memang disuruh nyari rata-rata, berarti kesimpulan dari rata-rata itu berapa? Sudah cukup sampai di situ. Namun yang dimaksud dengan kesimpulan di sini adalah kesimpulan analisis suatu data. Karena statistika deskriptif itu tidak memerlukan analisis lebih lanjut, maka di sini disebutkan tidak menarik kesimpulan. Selanjutnya bentuk data berupa tabel, diagram, grafik, dan seterusnya. Kenapa kok seperti ini? Karena ketika saya melihat tabel, maka saya sudah bisa langsung menyimpulkan dari tabel itu. Begitu juga dengan diagram dan juga grafik. Ya, karena apa tujuannya diagram, grafik, tabel itu adalah untuk mempermudah seseorang melihat suatu data kan begitu, mendeskripsikan suatu data. Nah, ini contohnya nih ya, statistik Liga Sepak Bola, kemudian diagram jumlah lulusan Fakultas Pertanian tahun 2002. Artinya di sini kan berarti langsung ada jumlah mahasiswa yang lulus kan begitu ya. Diagram pie, nah dan seterusnya gitu ya. Kemudian statistika inferensia. Nah, statistika inferensia yang mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga, statistik inferensia itu adalah statistika yang memerlukan peramalan ya, memerlukan analisis gitu ya. Jadi nanti analisisnya di sini berupa apa hasilnya? Berupa peramalan atau penarikan kesimpulan. Jadi memang statistika itu tidak jauh-jauh dari meramal ya. Nanti hasilnya seperti apa kan begitu. Nah, kemudian di sini ini contohnya nih ya. Contohnya dalam 5 tahun terakhir mahasiswa aktif melakukan demonstrasi. Ya, semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah tidak kesulitan dengan statistika dalam waktu 5 tahun mendatang. Ya, Indonesia akan swasembada pangan. Jadi lebih jelasnya seperti yang saya jelaskan tadi. Statistik inferensia itu statistika ya yang memerlukan analisis yang lebih lanjut sehingga nanti sampai kepada peramalan atau penarikan kesimpulan suatu data. Selanjutnya di dalam statistika pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya populasi dan juga sampel ya. Karena dulu ketika waktu belajar statistika di SMP bahkan ya mulai dari SMP, kalau SD mungkin masih belum ya kita belajar terkait populasi dan sampel. Nah, ketika SMP kalian belajar tentang statistika itu pasti muncul yang namanya populasi dan sampel kan begitu ya. Nah, populasi itu apa? Sampel itu apa? Jadi populasi di sini adalah keseluruhan dari objek yang kita selidiki. Misal ini, saya mau menyelidiki nilai mahasiswa tadris matematika kelas A misal begitu ya. Maka yang kita sebut nilai mahasiswa tadris matematika kelas A ini tadi kita sebut sebagai apa? Populasi atau sampel. Nah, itu kita sebut sebagai sampel karena kita menyelidiki itu. Cuman ketika saya berbicara keseluruhan, berarti kalau keseluruhan itu yang lebih luas lagi dari yang kita teliti atau yang kita selidiki. Berarti apa? Mahasiswa se-IAIN Kediri mungkin, atau mahasiswa se-Indonesia gitu, atau mungkin mahasiswa sedunia. Nah, itu namanya populasi. Jadi keseluruhan dari objek yang kita selidiki. Selanjutnya, sampel atau contoh bisa kita sebut sebagai contoh atau kita sebut sebagai sampel ya. Lebih sering memang penamanya menggunakan sampel gitu ya, bukan contoh. Oke, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Jadi contohnya tadi, kalau seluruh mahasiswa IAIN Kediri, kemudian yang saya teliti adalah hanya mahasiswa tadris matematika kelas A, berarti tadris matematika kelas A ini bagian dari mahasiswa IAIN Kediri. Makanya itu kita sebut sebagai sampel. Nah, di situ. Di sini ada beberapa penjelasan terkait sampel. Jadi, ketika mengambil sampel itu tidak boleh sembarangan kan begitu ya. Karena apa di sini pengambilan sampel dari populasi itu sering berbias. Sehingga perlu pengambilan sampel secara acak yang disebut sebagai sampel acak yang sudah kita diskusikan kemarin ya. Pengambilan sampel itu ada beberapa macam gitu ya. Teknik pengambilan sampel itu ada beberapa macam. Nah, kenapa di sini kok dikatakan sering berbias? Jadi sebenarnya kalau kalian mau menghitung sampel ya, menghitung sampel itu
sebenarnya kita itu tujuannya adalah menghitung populasi. Misalnya nih contohnya tadi mahasiswa seluruh Indonesia ya, saya mau menghitung rata-rata nilai statistikanya, kan nggak mungkin saya mau mengambil datanya tiap mahasiswa, kan begitu. Kenapa? Yang pertama pasti waktunya yang lama, kemudian kedua butuh biaya yang besar, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mewakili nilai statistika mahasiswa seluruh Indonesia, maka saya cukup menghitung nilai statistika mahasiswa se-IAIN Kediri, misal begitu. Nah, tapi di situ hati-hati. Jadi pengambilan sampel, kalau misalkan kalian ngambilnya dari mahasiswa IAIN Kediri tanpa mengambil dari mahasiswa kampus lain, nah itu biasanya bisa dikatakan sering berbias. Karena apa? Karena misalkan begini ya, rata-rata nilai statistika seluruh mahasiswa se-Indonesia itu misal 80 gitu ya. Kemudian saya hitung rata-ratanya nilai statistika se-IAIN Kediri. Nah, di situ ternyata rata-ratanya hanya 60 misalkan begitu ya. Berarti antara 60 dengan 80 tadi itu berbeda, selisihnya jauh. Nah, selisih itu tadi kita sebut sebagai error. Nah, karena dia selisihnya jauh berarti nilai yang saya hitung di sampel itu tidak mewakili populasi artinya. Nah, itu yang bisa dikatakan sering berbias. Oleh karena itu kan alangkah lebih baiknya, nah di sini ya, walaupun kita bekerja hanya dengan sampel, namun kesimpulan yang diambil itu harus berlaku untuk keseluruhan populasi. Artinya ketika kalian menghitung sampel, itu sampel yang baik, itu adalah sampel yang bisa mewakili populasi. Jadi kalau misalkan sampelnya itu, rata-rata sampelnya itu 80, nah kemudian rata-rata populasinya itu 81, itu kan masih sedikit ya selisihnya, berarti itu bisa dikatakan sampel yang baik, kan begitu. Jadi tidak jauh selisihnya antara rata-rata sampel dan juga rata-rata populasi begitu. Cuman kita nggak tahu nih, kita nggak ngitung rata-rata populasi. Namun untuk menghitung perhitungan yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mewakili populasi gitu ya, sehingga kita cukup menghitung sampel dan perlu ada yang namanya teknik pengambilan sampel. Supaya apa? Supaya tidak berbias dan juga supaya bisa mewakili populasi gitu. Nah, di sini sampel yang benar adalah sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi seperti yang saya contohkan tadi ya. Apabila P adalah populasi rakyat Indonesia, maka N adalah para anggota DPR. Oke, ini yang sekarang lagi booming ya. Jadi contoh N yang terbaik adalah anggota DPR yang dapat mewakili rakyat Indonesia. Ya, memang keinginan kita seperti itu ya. Jadi contoh N yang terbaik adalah anggota DPR yang dapat mewakili rakyat Indonesia. Cuman nggak tahu kenyataannya seperti apa ya. Nah, ini contoh populasi dan juga sampel gitu. Ini ilustrasinya. Jadi kalau ada populasi, maka di dalam populasi itu bisa dibagi menjadi beberapa sampel ya. Di sini ada N1, N2, N3, bahkan mungkin sampai N4 hingga gitu ya, tergantung kita mau ngambil sampelnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa metode penarikan sampel. Jadi kemarin yang sudah didiskusikan bahwa yang pertama simple random sampling itu adalah pengambilan sampel secara simple ya, secara sederhana gitu. Jadi mengambilnya itu bebas ya. Kita ambil secara acak aja, jadi tiap sampel itu punya kesempatan yang sama untuk diambil kan gitu. Kemudian systematic random sampling itu secara sistematik ya. Ada step-stepnya juga, kemudian stratified itu secara strata, cluster itu secara pengelompokan dengan kriteria tertentu, kemudian multi-stage ya. Stage itu berarti artinya bagian-bagian gitu ya nantinya ya, sampling yang berada pada bagian-bagian tertentu gitu. Oke, selanjutnya ini sebagai tugas ya. Oke, parameter dan statistik. Nah, parameter adalah sesuatu karakteristik yang mencirikan populasi. Jadi di sini bedanya parameter dan statistik. Tadi sudah saya singgung terkait statistik ya. Statistik itu apa? Statistik itu adalah alat yang kita pakai untuk menghitung data. Jadi ada bedanya di sini antara statistik dengan parameter. Tadi kita sudah mempelajari terkait sampel dan juga populasi ya. Nah, kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Misal saya menghitung rata-rata sampel dan saya menghitung rata-rata
populasi. Nah, dari kedua rata-rata ini bisa kita bedakan namanya. Untuk rata-rata sampel itu kita sebut sebagai statistik, untuk rata-rata populasi kita sebut sebagai parameter. Oleh karena itu di sini parameter adalah sesuatu atau karakteristik yang mencirikan populasi. Contoh di sini rata-rata populasi, ragam, simpangan baku, tapi dia punyanya populasi gitu ya. Nah, kalau statistik itu rata-rata sampel. Jadi kalau saya menghitung rata-rata sampel, maka itu namanya statistik ya. Kemudian ragam, simpangan, begitu. Nah, di sini pasti beda ya, lambangnya berbeda ya. Biasanya kalau rata-rata sampel itu kita lambangkan dengan mu, kalau parameter, rata-rata parameter itu kita lambangkan dengan theta, begitu ya. Begitu juga dengan ragam, pasti notasinya berbeda di situ nanti. Untuk membedakan bahwa ini adalah rata-rata atau mungkin perhitungan dari sampel, yang ini perhitungan dari populasi gitu. Nah, dengan demikian, statistika juga dapat dikatakan sebagai cara mengeneralisasi statistik menjadi parameter. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menghitung nilai rata-rata sampel ini adalah supaya bisa mewakili populasi, kan begitu ya. Nah, dalam proses statistika nantinya pasti ada kesalahan yang kita sebut sebagai error yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi selisih antara perhitungan di populasi dengan perhitungan di sampel itu yang kita sebut sebagai error atau kesalahan. Oleh karena itu kan kesalahan, semakin sedikit kesalahan berarti pengambilan sampelnya itu semakin bagus gitu. Makanya di sini dalam proses tersebut harus selalu diupayakan agar kesalahannya sekecil mungkin gitu. Nah, selanjutnya di sini ada variabel atau peubah. Dalam statistika juga ada yang namanya variabel. Ya, variabel atau peubah adalah karakteristik dari objek yang diamati atau sedang dievaluasi. Jadi, yang kita hitung dalam statistika itu kita sebut sebagai karakteristiknya ya, kita sebut sebagai variabel atau peubah. Contohnya nih, karakteristik tanaman seperti jumlah bunga, jumlah hama, bobot buah, harga buah, dan seterusnya. Ini adalah variabel atau peubah, bukan parameter. Jadi kalau parameter itu perhitungannya ya, tapi kalau variabel itu apa yang kita hitung. Jadi lebih tepatnya seperti itu ya. Parameter atau statistika itu ya, perhitungannya. Yang kita hitung itu kita sebut sebagai variabel atau peubah. Nah, di dalam statistika itu ada dua jenis variabel ya. Variabel X dan juga variabel Y. Kalau variabel X itu adalah variabel bebas, kalau variabel Y itu adalah variabel terikat atau variabel respon. Nah, karakteristik tanah seperti kandungan N, kandungan P, pH, dan warna tanah, ini kita sebut sebagai variabel ya. Kesalahan yang sering dilakukan terhadap penggunaan variabel dan parameter ya, karena jelas berbeda. Parameter itu adalah perhitungannya rata-rata. Misal saya mau menghitung rata-rata, berarti di situ rata-ratanya gitu ya. Kalau variabel itu apa yang kita hitung? Rata-rata apa yang kita hitung? Oh, rata-rata jumlah hama, berarti jumlah hamanya itu adalah variabel begitu ya. Selanjutnya kita bicara tentang hipotesis statistika. Jadi untuk statistika inferensia itu perlu yang namanya hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Nah, ini dia hipotesis. Hipotesis berasal dari penggalan kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar atau mungkin salah. Jadi sebelum kita menyimpulkan hasil analisis, maka kita perlu yang namanya ini ya, hipotesis atau dugaan sementara gitu. Jadi harus menduga dulu sebelum kita menyimpulkan, dan itu wajib gitu ya. Sebelum menyimpulkan hasil analisis, kita perlu yang namanya dugaan dulu, menduga apakah nanti itu penelitiannya berhasil atau tidak begitu. Nah, harus diduga dulu di awal. Nah, hipotesis itu ada dua ya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan terkontrol maupun dari observasi gitu ya. Jadi uji hipotesis itu ketika saya sudah punya hipotesis atau dugaan sementara harus perlu yang namanya diuji gitu. Nah, ujinya itu apa? Itu metode pengambilan keputusan dengan beberapa metode statistik ya yang berbeda. Jadi banyak sekali metode statistik yang bisa kita lakukan untuk menguji hipotesis. Nah, dalam statistik sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, karena dalam statistika tidak ada yang namanya kebetulan ya, pasti semuanya berdasarkan data gitu ya, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya, karena nanti ada yang namanya nilai kritis, kemudian selang kepercayaan, dan lain-lain gitu. Nah, uji hipotesis kadang juga kita sering sebut sebagai konfirmasi analisis data gitu ya.
Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Jadi di dalam hipotesis itu ada dua ya, hipotesis nol dan juga hipotesis lawan ya, atau kita sebut sebagai H1. Jadi ada H0 dan H1. Dan di sini ya ada kata-kata menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Jadi nanti itu ada kesimpulannya ada H0 ditolak atau H0 diterima kan begitu. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Ya, memang betul ya, karena tadi sudah saya jelaskan, untuk statistika deskriptif tidak perlu yang namanya hipotesis. Kenapa? Karena deskriptif itu hanya penelitian yang bersifat eksploratif atau mengeksplor atau mendeskripsikan. Nah, ini dan deskriptif ya. Itu. Jadi yang perlu namanya hipotesis itu adalah statistika inferensia. Untuk manfaat hipotesis ada beberapa macam di sini, menjelaskan masalah penelitian, kemudian menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, jelas tadi variabelnya ada X dan juga Y ya. Kemudian pedoman untuk memilih metode analisis data, jadi sebelum menganalisis memang kita perlu menentukan hipotesis dulu karena tujuannya adalah pedoman untuk memilih metode analisis data. Dan yang terakhir di sini dasar untuk membuat kesimpulan. Karena tanpa adanya hipotesis kita tidak bisa membuat kesimpulan. Ya, jadi perlu yang namanya hipotesis. Jadi nanti hipotesisnya itu diuji apakah hipotesis yang kita ciptakan tadi itu betul atau salah begitu. Jadi kesimpulannya itu nanti hanya terbatas di situ. Namun ketika kita sudah menyimpulkan pasti nanti masalah itu akan terselesaikan. Selanjutnya di sini dasar merumuskan hipotesis ya, ada yang pertama itu berdasarkan teori, kedua berdasarkan penelitian terdahulu, dan ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan, dan terakhir di sini berdasarkan akal sehat peneliti. Jadi kalau berdasarkan teori jelas karena menentukan hipotesis itu tidak boleh sembarangan ya, harus ada teorinya. Misal saya mau merumuskan hipotesis terkait bidang ekonomi, berarti di situ nanti harus sesuai dengan teori yang ada di bidang ekonomi kan begitu. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu ya, jadi sebelumnya itu ada penelitian yang meneliti terkait kasus ini, jadi itu bisa kita jadikan referensi untuk menciptakan hipotesis. Selanjutnya di sini berdasarkan penelitian pendahuluan. Jadi bedanya apa sih antara penelitian terdahulu dengan penelitian pendahuluan? Jadi kalau misalkan penelitian pendahuluan di sini adalah penelitian yang kita lakukan sendiri sebelum kita meneliti yang sebenarnya. Tapi kalau penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang sebelumnya gitu ya. Berdasarkan akal sehat peneliti jelas. Kalau misalkan tidak sehat kan tidak mungkin dia bisa merumuskan hipotesis gitu kan. Nah, di sini ada dua jenis hipotesis, seperti yang saya jelaskan tadi, ada H0 dan H1 ya. Oke, H0 di sini merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan. Ya, biasanya sih dilambangkan dengan sama dengan gitu ya. Hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian hipotesis alternatif ini lawannya dari ini, berarti kalau misalkan di sini menyatakan antar variabel ini sama dengan 0, berarti ini tidak sama dengan 0 kan begitu ya. Jadi lawannya lah intinya di situ. H0 dan H1 itu saling berlawanan begitu. Nah, di sini beberapa ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, dinyatakan dengan kalimat yang tegas. Jadi tidak boleh ambigu kalimatnya ya. Contoh di sini, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan, jelas. Kemudian upah memiliki pengaruh yang kurang berarti. Nah, maksudnya kurang berarti ini seperti apa? Jadi harus dijelaskan lagi. Berarti di situ tidak jelas ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dapat diuji secara alamiah. Jadi tujuannya hipotesis untuk apa sih? Jadi kalau saya membuat hipotesis ya tujuannya adalah untuk diteliti kan gitu atau diuji. Kalau tidak bisa diuji maka tidak bisa gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, dasar untuk dalam merumuskan hipotesis itu harus kuat ya. Jadi harus benar-benar kuat gitu ya. Kalau misalkan tidak kuat ya nanti tidak bisa diuji jelas gitu ya. Biasanya kalau dasarnya kuat itu ketika berdasarkan teori yang kuat gitu. Misalkan ini harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan gitu. Memiliki dasar yang kuat yaitu teori permintaan dan penawaran. Jadi harus berdasarkan teori yang kuat. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi hipotesis.
Yaitu di sini hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jadi yang pertama, hipotesis itu memang ini ya perlu kita uji ya. Jadi tujuannya hipotesis, kita membentuk hipotesis itu adalah tujuannya adalah untuk diuji apakah hipotesis itu benar atau salah kan begitu. Nah, kemudian hipotesis sudah diuji, hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori gitu. Jadi kalau memang hipotesisnya itu terbukti benar, maka bisa kita katakan hipotesis itu menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori yang baru. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan ya dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama adalah harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya dalam merumuskan hipotesis, seseorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Tadi saya bilang bahwa variabel dalam statistika itu ada dua ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah variabel X atau variabel bebas dan yang kedua adalah variabel Y kan begitu. Nah, jadi minimal ada dua variabel yang akan kita kaji. Nah, kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung, dua variabel bebas gitu. Jadi ada beberapa sebenarnya sih variabel bebasnya, memang variabel bebasnya bisa lebih dari satu ya, bisa dua, tiga dan seterusnya. Dan variabel terikatnya atau variabel Y-nya juga bisa sebenarnya lebih dari satu. Nanti yang kita sebut sebagai analisis multivariat gitu. Cuman yang lebih umum untuk analisis sederhana itu biasanya variabel terikatnya satu, variabel bebasnya dua. Karena apa? Jadi ada suatu variabel itu dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya. Contohnya tadi tinggi badan dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Faktornya adalah yang pertama mungkin keturunan, yang kedua mungkin dari makanan yang dia konsumsi setiap hari. Jadi keturunan dan makanan yang dia konsumsi setiap hari ini kita sebut sebagai X1 dan X2. Kemudian tinggi badan ini kita sebut sebagai variabel Y. Karena apa? Variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Jadi seperti itu. Kemudian harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Ya, jadi memang tidak boleh bermakna ganda. Makanya di situ kita kita buat hipotesis, ada hipotesis 0 dan hipotesis lawan ya, H0 dan H1. Supaya apa? Supaya tidak bermakna ganda gitu ya. Nah, di sini artinya apa? Rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna. Tidak boleh ambigu ya. Oke, kemudian jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Kenapa? Karena memang hipotesis itu harus dirumuskan secara khusus gitu ya, mengacu kepada apa begitu, tidak boleh secara umum gitu kan. Tadi ada juga beberapa jenis ini ya, jenis hipotesis itu kan hipotesis yang baik itu adalah hipotesis yang jelas kan begitu ya, tidak boleh tidak jelas. Nah, seperti itu. Kemudian harus dapat diuji secara empiris, maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Nah, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai atau sikap. Kenapa? Karena unsur-unsur moral, nilai-nilai dan sikap itu merupakan sebagian pendapat gitu ya. Jadi itu lebih ke arah pendapat gitu, bukan teori yang kuat gitu. Jadi untuk menentukan hipotesis memang harus berdasarkan teori yang kuat gitu. Nah, di dalam analisis data, jadi nanti ketika sudah membuat hipotesis, selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Nah, ketika analisis data sudah dilakukan, maka nanti muncul yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan di dalam statistika inferensia itu ada dua jenis ya. Yang pertama, penerimaan suatu hipotesis. Jadi hipotesis tadi diterima atau tidak gitu ya. Jadi dia diterima, terjadi ya. Karena apa? Hipotesis itu diterima karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis. Betul kan ya, sesuai logika seperti itu. Jadi kalau tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis, maka kita terima hipotesis itu gitu. Dan bukan karena hipotesis itu benar. Ya, penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima.
Ya, hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah. Jadi di sini lebih tepatnya adalah kita mencari bukti untuk menolak atau untuk menerima dari hipotesis tersebut, begitu. Nah, ini ada contohnya nih. Ya, ini langkah pertama. Hipotesis awal yang diharapkan itu kita tolak ya, ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Jadi contohnya seperti ini ya. Sebelum tahun 2000, pendaftaran ulang mahasiswa STAN Kediri dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Nah, di sini pada tahun 2000 PSA pendaftaran mahasiswa baru ya. Oke, STAN Kediri memperkenalkan sistem pendaftaran online gitu ya. Jadi di sini PSA STAN Kediri memperkenalkan sistem pendaftaran online. Nah, seorang staf PSA ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem online akan lebih cepat dibanding dengan sistem yang lama. Jadi ini yang akan diteliti gitu ya. Jadi, kita akan meneliti bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem online itu akan lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang lama. Untuk membuktikan pendapat itu, maka dia perlu membuat namanya hipotesis awal. Dan hipotesis awalnya seperti ini ya, H0-nya ya. Rata-rata waktu pendaftaran sistem online itu sama saja dengan sistem lama. Tadi kan di H0 itu dia tandanya sama dengan, tadi kan sudah ada ya, hipotesis awal itu tandanya sama dengan, kalau hipotesis lawan tandanya tidak sama gitu ya. Nah, karena di sini lebih cepat, berarti kan online itu kalau misalkan dalam matematika ya, online ini bisa dikatakan lebih besar gitu ya, kalau dalam notasi matematika lebih besar daripada yang lama waktunya ya ini ya. Waktu online itu lebih cepat berarti kurang dari ya. Waktunya kurang dari waktu yang online kurang dari waktu yang lama kan begitu. Nah, berarti untuk yang hipotesis awalnya itu kita pakai sama. Jadi anggap saja begini, anggap saja waktu pendaftaran online ini kita misalkan sebagai A gitu ya. Kemudian waktu pendaftaran dengan sistem yang lama itu sebagai B. Berarti yang hipotesis awalnya ini A sama dengan B. Kemudian hipotesis lawannya pasti lawan ya, karena di sini yang diminta, yang diteliti itu inginnya lebih cepat, berarti yang hipotesis satunya itu adalah A kurang dari B. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang kita teliti, tujuan yang kita teliti, tadi kan ingin membuktikan bahwa ini tuh benar kan begitu ya. Ya, kita ingin membuktikan bahwa A itu kurang dari B gitu ya. Tujuannya adalah supaya itu benar kan begitu. Apakah itu benar atau salah? Nah, yang kita inginkan ini tadi itu masuk ke dalam hipotesis 1, H1 ya. Nah, H0 itu berarti lawannya dari H1 gitu aja. Ya, bisa difahami ya. Nah, staf PSA tersebut akan mengambil sampel dan berharap hipotesis awal ini ditolak. Jadi kalau ini hipotesis awal ini ditolak, maka yang diterima adalah hipotesis lawan atau H1 kan begitu kan? Nah, ada beberapa langkah uji hipotesis ya. Jadi yang pertama kita harus merumuskan hipotesis H0 dan HA. HA atau kita sebut sebagai H1 sama saja ya, H1 atau HA itu sama. Kemudian menentukan batas kritis ya. Batas kritis di sini dengan menggunakan alfa atau dB, ini derajat bebas gitu ya. Dalam perhitungan statistika ada yang namanya derajat bebas. Kemudian menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Jadi ini nanti menggunakan metode yang ada di dalam statistika. Jadi banyak sekali metode yang bisa kita pakai tergantung mau analisisnya bentuk seperti apa. Kemudian setelah kita hitung nilainya, maka kita ambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai hitung, kan gitu ya. Setelah itu karena sudah punya keputusan, apakah keputusannya ini ditolak atau diterima, jadi nilai hitung nanti itu akan dibandingkan dengan nilai tabel gitu. Jadi ketika nilai hitungnya kriterianya segini, apakah lebih besar atau kurang dari nilai tabel, maka nanti kesimpulannya seperti apa? Apakah H0-nya itu ditolak atau diterima, kan begitu ya. Jadi tiap analisis punya kriteria kesimpulan sendiri-sendiri atau pengambilan keputusan sendiri-sendiri. Nah, setelah kita punya keputusan, maka kita simpulkan apakah hipotesis yang kita pakai tadi itu yang diterima H0 atau H1. Jadi begitu ya. Kemudian untuk menentukan batas kritis, tadi kan sempat juga dibahas terkait batas kritis ya. Jadi batas kritis itu apa? Batas kritis itu di sini menggunakan alfa ya. Perhatikan tingkat signifikansi atau alfa. Ya. Jadi di sini alfa itu apa sih? Ya. Alfa itu adalah dia itu 100% dikurangi dengan selang kepercayaan. Jadi dalam statistika itu perlu ada yang namanya selang kepercayaan ya. Selang kepercayaan itu artinya apa? Misalkan saya mau meneliti tadi nih faktor yang mempengaruhi tinggi badan. Nah, harus punya selang kepercayaan. Kalian nanti akan percaya sebesar berapa persen bahwa faktor yang paling signifikan terhadap tinggi badan ini adalah faktor yang pertama, misalkan begitu. Nah,
selang kepercayaan ini tadi itu kita sebut sebagai 1 min alfa. Ya. Dari 100% dikurangi dengan alfa. Alfa ini ya lebih lebih gampangnya kita sebut sebagai kesalahan lah begitu ya. Jadi kesalahannya di sini bisa 1%, 5%, bahkan maksimal di sini 10%. Jadi tidak boleh lebih dari 10% ya. Dan yang paling umum itu biasanya yang dipakai adalah 5%. Ya bisa sih 1% bisa, 5% bisa, bahkan 10% juga bisa. Tapi tidak boleh lebih dari 10%. Ya. Berarti kalau kesalahan semakin sedikit maka nanti percayanya semakin besar. Ya, jadi nanti ada pembahasan lebih lanjut ya. Jadi kalau misalkan tingkat signifikansinya semakin kecil, maka nanti apa yang terjadi terhadap kesimpulan, kan begitu. Kemudian untuk uji dua sisi kita gunakan alfa per 2 ya. Untuk satu sisi ini gunakan alfa. Ini nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut ketika kita bahas uji normal, kemudian uji Poisson dan lain-lain ya di materi-materi selanjutnya. Selanjutnya tadi ada kata-kata dB ya. dB itu adalah derajat bebas, bukan demam berdarah ya. Oke, derajat bebas di sini atau dF gitu ya. Bisa dF atau dB bisa. Derajat bebas kalau dF ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Degree of freedom gitu ya. Jadi sama saja maksudnya derajat bebas gitu. Jadi kalau satu sampel itu derajat bebasnya adalah jumlah seluruh data kita kurangi 1. Kalau 2 sampel maka jumlah seluruh data di sampel yang pertama ditambahkan sampel yang kedua kurangi 1. Jadi sebenarnya sih sama ya. Ini ditambah ini gitu aja kan jadinya min 2 kan gitu. Nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Nah, mungkin kalian bisa buka-buka buku statistika kalian gitu ya. Kalau yang menggunakan buku statistika Walpole di bagian belakang sendiri itu ada beberapa tabel. Ya, tabel di situ ada tabel T, tabel Z, mungkin ada tabel chi-square dan seterusnya. Nah, tabel itu nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan analisis datanya. Apakah H1 diterima atau H1 ditolak atau mungkin pakai H0 ya, H0 ditolak atau atau H0 diterima. Jadi seperti itu. Jadi yang kita gunakan itu adalah tabel ini nanti. Nah, untuk menentukan keputusan ya. Jadi untuk menentukan keputusan di sini kita harus membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini atau bisa via grup WhatsApp ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.